Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Tidak berboros-boros untuk hal-hal yang tidak penting sejatinya adalah prinsip utama pengelolaan anggaran. Terlebih lagi kalau anggaran itu berlaku pada masa atau situasi yang sulit seperti saat ini. Pandemi COVID-19 telah memukul hampir semua lini kehidupan selama 1,5 tahun terakhir. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 10 September 2021 dengan tema Anggaran Foya-Foya Dipangkas bersama saya Leonardo Mosir. Dan Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda melalui saluran telepon di 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tetap pakai semua protokol kesehatan? Harus. Selalu dan setiap saat. Dengan secukupnya ya? Tidak berfoya-foya ya, seperti anggaran yang nanti akan kita bahas. Tapi karena ada kelebihan beli masker juga terlalu banyak, ada gitu foya-foyanya. Bukan menimbun tapi ya, bukan menimbun. Kita akan bahas anggaran foya-foya yang dipangkas, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia, Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda pemirsa. Segera bahas rancangan undang-undang pemasyarakatan. Ini sesuatu yang bagus Bang Don, tapi kan yang namanya undang-undang bukan perkara 1 pekan, 1 bulan ya. Lalu kemudian apakah kemudian kita bisa ketemu undang-undang yang bagus untuk mencegah seperti yang kemarin kebakaran di tengah-tengah LP yang penuh itu, bagaimana Bang? Iya, kadang-kadang atau sering ya kita reaktif ya. Begitu ada peristiwa termasuk yang memakan korban seperti LP Tangerang yang membuat 41 orang meninggal, 70-an orang luka dan ada yang terluka berat gitu. Baru kita kemudian merespon seperti ini. Padahal sengkarut soal LP itu sudah sejak dulu gitu. Saya kebetulan memulai karir saya sebagai wartawan hukum. Jadi saya pernah dari LP ke LP sejak Menteri Ismail Saleh dulu. Jadi kita datang dari satu LP ke LP dan kita tahu bagaimana sengkarutnya itu banyak. Ada soal narkoba di dalamnya, ada soal jual beli seks, ada soal penyuapan, macam-macam gitu di situ, dan kita tahu bahwa bagaimana itu sesak sekali di dalam. Lalu kemudian muncullah gagasan untuk mengganti yang namanya lembaga penjara itu menjadi lembaga pemasyarakatan. Artinya orang kemudian dididik untuk menjadi baik, dibina gitu untuk jadi baik. Tapi sampai sekarang kita juga tidak melihat bagaimana perkembangan secara fisik dari apa yang disebut lembaga pemasyarakatan itu. Ya mungkin fisiknya tidak terlalu penting, tetapi kalau bisa dibina dengan baik, mungkin juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, tidak akan pernah terjadi peristiwa seperti ini. Nah, prosesnya sekarang adalah permintaan untuk membuat itu undang-undang. Sekali lagi ini sudah jalan yang panjang, dan mestinya kalau kita tahu bahwa ini jadi persoalan, mestinya sih sudah selesai gitu. Orang lalu bilang minta pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab? Ya mulai dari anggarannya. Bukan dari sana. Yang penting nanti adalah undang-undang pemasyarakatan ini efeknya ya Bang ya. Setelah itu apakah kemudian kita bisa menemukan cara supaya penjara tidak penuh lagi, tidak ada yang tadi Abang katakan. Ya kita ikuti saja nanti seperti apa. Semoga membahasnya juga tidak lama-lama. Semoga tidak karena kejadian ini lalu kemudian hilang lagi setelah tidak ada kejadian. Kita pantau nanti. Kita ke halaman 2. Halaman 2 kemarin sejalan dengan Hari Olahraga Nasional dikeluarkan desain besar olahraga nasional, dan ini beritanya mengatakan awal kebangkitan olahraga dikreasi. Melihat isinya, garis besarnya infografis di sini Bang Don, bagus sekali. Ada target-target termasuk partisipasi olahraga sampai tahun 2044. Ini akan efektif tidak Bang? Iya, efektivitasnya itu ditentukan oleh bagaimana itu dilaksanakan. Saya rasa ketika dibilang ada desain besar olahraga, menteri yang sebelumnya juga mengatakan hal yang sama. Sudah ya? Menteri yang sebelumnya juga mengatakan hal yang sama. Juga. Tapi sekarang kan mungkin ditingkatkan dalam bentuk undang-undang. Gitu. Dan ini menarik gitu. Tapi memang betul, tidak ada prestasi olahraga yang muncul tiba-tiba. Gitu. Jadi kalau kita mau sepak bolanya bagus, memang harus mulai semua sistemnya harus dibangun dan betul-betul didesain secara saintifik gitu. Saya pernah bicara dengan pengamat olahraga soal sepak bola. Kenapa kita tidak pernah berprestasi? Saya tanya, kenapa sih di babak kedua gol kita itu dihujani gol? Gitu.
oh persoalan ternyata karena nutrisi pemain sejak kecil gitu. Oh. Jadi kalau nutrisinya nggak benar, ya staminanya tuh habis di babak sebelum selesai main sudah habis. Makanya kita lihat kalau pemain Eropa atau pemain dari Amerika Latin gitu main sama pemain kita gitu, babak kedua itu pasti hujan gol dan itu tidak sedikit gitu. Iya. Jadi intinya adalah kemudian desain besar olahraga nasional ini harus benar-benar didetilkan ya Bang, seperti apa, dan kemudian yang paling penting yang membiayai siapa Bang? Itu yang paling penting Bang. Iya, dan yang paling penting kan kita sudah berangkat sebenarnya. Kita punya fakta tentang prestasi di Olimpiade, tidak jelek gitu. Dan kalau lihat seperti ini targetnya kalau ukurannya adalah ranking di Olimpiade, rasanya kalau didekati secara saintifik itu bisa. Baik, kita dukung sama-sama supaya kita juga bisa lebih sehat lagi karena olahraga membuat kita sehat. Kita ke halaman 3, ada berita Pilkada 2020 kunci pemilu 2024. Maksudnya apa ini Bang? Ya, berita ini menggambarkan tentang sukses Pilkada serentak 2020. Kalau pada 2020 pilkada serentak itu sukses, maka pilkada serentak yang dilakukan atau diselenggarakan pada tahun 2024 mestinya bisa lebih sukses. Ini maksudnya terkait pandemi ini ya? Ya, ini kan ada hubungannya dengan pandemi. Apa tahun 2024 kalau ada pandemi mestinya bisa akan lebih baik. Dan saya kira kampanye misalnya, kalau sebelum ini kampanye dilarang tatap muka karena pandemi, toh nanti kemungkinan akan jauh lebih efektif ketika kampanye daring gitu tahun 2024 dan itu sudah menjadi biasa begitu. Yang penting nanti kemudian benar-benar dipikirkan detail. Selalu pentingnya itu menghasilkan pemimpin yang baik. Ya, baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 4. Ini menarik karena sebetulnya sudah sering terjadi juga beberapa waktu yang lalu Bang. 52 LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pejabat eksekutif terindikasi fiktif. Ini bagaimana Bang? Iya, jadi yang menarik itu melaporkan angka yang jauh lebih tinggi dari hasil yang sebenarnya. Nah, itu berarti ada prasangka, itu di markup dulu, lalu kemudian nanti diisi dengan uang-uang yang tidak jelas. Ini yang kita dengar dari beberapa orang. Dugaannya begitu? Dugaannya seperti itu. Oke, saya memberikan laporan, tetapi angkanya misalnya saya punya kekayaan 5 miliar. Aslinya mestinya cuma 2 miliar. Nanti kemudian setelah ada laporan kali kan tiap tahun akan diminta misalnya untuk diupdate. Ada peluang untuk kemudian menambah. Sehingga tidak ada prasangka. Jadi supaya tidak ketahuan misalnya kalau memang apa adanya, ternyata kekayaannya bertambah luar biasa setelah menjabat. Tidak ada prasangka apapun. Ada strategi begitu ya. Mendengar dari pejabat-pejabat tertentu. Menarik sekali ya. Mungkin jangan-jangan kita ya sudah lah ya. Kita harapkan kemudian nanti ditelusuri dan dipastikan supaya tidak menjadi kebiasaan LHKPN ini. Baik, kita ke editorial. Anggaran foya-foya dipangkas. Ini menarik Bang Don. Karena begini, saya sering berpikir kalau memang anggaran itu dipangkas, apakah benar-benar karena kesadaran, karena memang ketulusan dari yang memangkas, atau ada efek politis yang diharapkan diperoleh dengan itu? Ya, saya rasa pertama ya kita percaya pada niat baik ketika orang memangkas anggaran yang disebut sebagai berfoya-foya. Jadi ada hati dari pemimpin daerah untuk membuat anggaran ini lebih benar, lalu kemudian mungkin lebih baik untuk kepentingan masyarakat kebanyakan daripada birokrasi atau pemerintah daerah itu berfoya-foya gitu. Yang kedua mungkin juga ada niat-niat politis. Tetapi apapun ceritanya bagi saya, mau niat politis, mau bukan niat politis, yang penting kan efeknya pada publik. Berhemat ya? Berhemat. Dan itu jangan pikir bahwa berhemat itu hanya di saat-saat sulit gitu. Seharusnya setiap penyusunan anggaran itu harus mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas yang kemudian selain efisien dan efektif, ya udah tidak boleh dalam keadaan senang pun tidak boleh berfoya-foya untuk itu. Gitu. Masalahnya Bang, ada yang mengatakan begini, kalau memang sudah dianggarkan kan itu harusnya sudah dengan perhitungan yang matang. Betul. Kalau kemudian nanti dipangkas begitu rupa dan akhirnya membuat kinerja juga terganggu, kan malah kontraproduktif. Tapi itu akan kita bahas Bang Don dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 10 September 2021, anggaran foya-foya dipangkas. Anggaran foya-foya dipangkas.
tidak berboros-boros untuk hal-hal yang tidak penting sejatinya ialah prinsip utama pengelolaan anggaran. Di level manapun, dari anggaran rumah tangga sampai anggaran pemerintah, dan sekaya apapun pemilik anggaran itu, tidak ada rumus yang membolehkan penggunaan anggaran yang inefisien dan tidak teruji efektivitasnya, alias boros. Terlebih lagi jika anggaran itu berlaku pada masa atau situasi yang sulit. Seperti saat ini, pandemi COVID-19 telah memukul hampir semua lini kehidupan selama 1,5 tahun terakhir. Sektor kesehatan hampir ambruk, sektor perekonomian pun ikut terjerembab meskipun kini pelan-pelan mulai merambat bangkit. Dalam kondisi seperti ini, penghematan mutlak dilakukan, tak bisa dielakkan. Anggaran mesti dipakai seefisien dan seefektif mungkin. Tidak ada tempat untuk pemborosan atau penggunaan anggaran yang tak memberikan kontribusi dalam penanganan pandemi dan dalam mengungkit ekonomi. Celakanya, contoh pengelolaan anggaran yang buruk lebih banyak ketimbang contoh yang baik, terutama banyak terjadi di daerah. Mereka masih mengelola APBD selama wabah COVID-19 ini secara business as usual. Seolah tidak ada apa-apa, seakan kita tidak sedang berperang melawan musuh kasat mata yang tidak hanya memukul keselamatan dan kesehatan warga, tetapi juga perekonomian. Betul, mereka memang menganggarkan dana untuk penanganan COVID-19, tapi di sisi lain, mereka juga masih mempertahankan pos-pos belanja yang tidak perlu. Mereka memang melakukan realokasi dan refokus anggaran, tetapi tetap saja kita akan banyak temui besaran anggaran untuk penanganan COVID-19 lebih kecil ketimbang anggaran untuk biaya-biaya yang tak perlu urgen dalam kondisi saat ini. Ada banyak contoh untuk ini, tetapi di forum ini sepatutnya kita promosikan contoh yang baik saja agar menjadi inspirasi daerah lain. Bahkan semestinya bisa menjadi inspirasi juga bagi pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga yang mungkin masih gemar berboros-boros anggaran. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Makassar misalnya ialah contoh baik yang patut ditiru. Lantaran menemukan pemborosan agar di hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, tak segan mengoreksi anggaran di APBD dengan memotong sekitar 670 miliar rupiah. Anggaran-anggaran yang dinilai tak perlu seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor atau ATK, dan makan minum pegawai dihilangkan. Anggaran untuk foya-foya dipangkas. Sebelumnya, beberapa kepala daerah juga menolak mobil dinas dalam situasi sulit ini. Kita bisa membayangkan jika dana untuk biaya perjalanan dinas atau pembelian mobil dinas yang tidak sedikit itu dialihkan ke pos-pos lebih penting untuk mengatasi persoalan krusial di daerah tersebut, tentu akan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Apalagi sampai hari ini kita belum tahu kapan pajebluk COVID-19 bakal berakhir. Artinya, kebutuhan anggaran untuk penanganannya boleh jadi masih cukup besar. Kalau tidak berhemat sedari sekarang, celakalah kemudian. Wabah seharusnya menyadarkan kita, terutama pemerintah, bahwa selama ini terlampau banyak ketidakefisienan dan pemborosan anggaran yang dianggap sebagai kewajaran. Pandemilah yang membuka mata kita bahwa sesuatu yang dulu dianggap wajar itu ternyata menjadi persoalan besar di masa sekarang. Karena itu, sembari kita mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah move on dan menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dengan benar, kita juga mesti ingatkan agar pandemi menjadi momentum untuk mengubah pendekatan mengelola anggaran. Tak perlu ribet, ikuti saja instruksi Menteri Dalam Negeri yang meminta Pemda menggunakan APBD secara efisien dan, yang paling penting, tepat sasaran untuk rakyat. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kita mau bertanya dulu Bang kepada Wali Kota Makassar yang sudah memangkas anggarannya. Betul. Ada Pak Ramadan Pomanto atau lebih akrab kita panggil Pak Dani. Pak Dani, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Yonat. Selamat pagi. Pak Dhani, pertanyaan pertama saya Pak, 670 miliar yang Bapak pangkas, itu Bapak sudah tahu sebelumnya bahwa memang ada anggaran yang dipangkas atau Bapak menerima limpahan sebetulnya Pak? Jadi belum tahu karena yang buat ini bukan saya, itu adalah pejabat sebelumnya. Pada saat kami dilantik di tengah jalan, kemudian kami lihat ada struktur yang aneh, apalagi struktur anggaran atau postur anggaran yang kelihatannya aneh. Kenapa? Karena kok belanja pegawai kemudian barang jasa itu sekali. Ini kan sebenarnya belanja melengkapi pegawai semua. Mana dengan seperti sekarang. Nah kemudian kami menelisik satu demi satu. Akhirnya kami ketemu bahwa begitu timpang postur ini. 670 miliar itu memangkasnya bagaimana nanti Pak caranya Pak, secara peraturannya? Jadi ini kan ada dalam rangka perubahan anggaran, pasti ada perubahan di DPR. Nah pada momen itulah dimengerti semuanya satu persatu, melakukan efisiensi total, dan itu tidak mengganggu kegiatan. Tetapi seluruh muatan-muatan yang tidak perlu itu kami pangkas. Nah, sehingga sekalian saya koreksi, sebelumnya 670, kemarin dulu malam genap jadi 680 Pak, dapat 10 lagi. 680 miliar ya, Jadinya, ya betul. Iya. Pak, itu dipangkas tidak dialihkan saja Pak ke misalnya penanganan COVID atau pemulihan ekonomi nasional di Makassar, atau memang dipangkas betul-betul? Dipangkas betul-betul, kalau penanganan COVID kami sudah buat BTT Pak. Biaya tak terduga itu sudah instruksi memang. Dan alhamdulillah jalan bahkan kami melakukan BTT pun kami dapatkan hemat cukup besar. Kami untuk belanja modal Pak, belanja kita langsung rasakan masyarakat, saya kira begitu. Baik, Pak Dhani, ini dipangkas kan yang kebanyakan untuk pegawai tadi Bapak katakan, ini berarti tindakan Bapak ini tidak populer ini Pak, banyak anak buah Bapak yang kelihatannya jadi resah nih, tidak apa-apa itu Pak Dhani? Tidak apa-apa, itu sebuah risiko karena sebelumnya kan begini Pak Leo, dulu sebelum ada TPP, Makassar itu juara satu daerah. Nah anehnya setelah kebetulan kami tinggalkan, kemudian uangnya lebih banyak, kok jadi tidak dapat apa-apa, bahkan tidak WTP lagi, malah hampir disclaimer keuangan. Kemudian justru anehnya pada saat kondisi seperti itu, kenapa justru belanja untuk pegawai lebih dibesarkan, kan aneh. Baik. Kita harapkan kemudian kinerja pemerintah Makassar menjadi lebih baik dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran lebih baik ya. Pak Dhani Pomanto, terima kasih Pak sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia mencerahkan kami. Selamat pagi. Menarik sekali Bang Don apa yang dikatakan Pak Dhani, tapi kelihatannya kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don tadi sebelum jeda, Wali Kota Makassar Dhani Pomanto mengatakan menerima limpahan anggaran dan akhirnya memangkas karena dilihat itu tidak efektif. Ini sebetulnya sesuatu yang bisa dilakukan oleh kepala-kepala daerah lain atau ya memang baru Dhani Pomanto saja? Leo, saya ini sering keliling ke Indonesia dan ketemu dengan berbagai begitu beragam kepala daerah. Jadi kita dengar dan kita simak, kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Ini bukan karena Pak Dhani sudah bicara di sini. Saya juga mengenal beliau di Makassar pada waktu periode pertama. Sebelum sekarang ya? Sebelum sekarang, dan saya lihat kinerjanya dan jangan heran ketika dia bisa terpilih untuk 2 periode, walaupun dijegal dengan beberapa cara gitu. Satu, kedua, kalau Leo ke Makassar, kita akan dengar suara dari bawah yang mengatakan dia ini adalah salah satu tokoh di belakang menangnya kota kosong di Makassar. Artinya apa? Ya, saya selalu percaya rakyat kita itu sudah cerdas memilih pemimpin yang baik. Dan saya juga percaya kalau lihat seperti ini, sumber-sumber kepemimpinan di tingkat nasional itu akan berasal dari daerah-daerah seperti ini gitu. Atau orang-orang yang baik, karena kemudian rekam jejaknya terlihat. Jokowi sebagai contoh, ada gubernur yang memulai dari tingkat 2 dan seterusnya.
Itu sebagai contoh. Dan kita tentu harus apresiasi ketika ada langkah seperti ini. Dan kita berharap, kenapa kemudian kita editorialkan, kita berharap ini menginspirasi. Jadi contoh bagi yang lainnya. Baik. Semua sebetulnya sudah tahu bahwa perlu hemat. Tetapi banyak sekali daerah yang ignoring atau pura-pura tidak tahu untuk membuat angka-angka anggaran yang kemudian membuat itu lebih besar dari yang seharusnya, membuat anggaran yang tidak perlu. Dan saya kira ketika ada orang yang berani memangkas seperti ini, mestinya itu bisa dilakukan juga di tempat lain. Baik, kita akan dengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Don, terkait hal ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara, ada Pak Vence. Pak Vence, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak Don. Pagi, Pak Vence. Jadi begini, ya, kita tentunya tidak mengkultuskan seseorang kalau menurut saya, Pak Don, ya. Tetapi saya kenal juga Pak Dani Pomanto waktu beliau itu masih mitra kerjanya Pak Fadel Muhammad Provinsi Gorontalo. Setidak-tidaknya beliau yang bangunlah Gorontalo yang kelihatan cantik sekarang ini, dan kemudian pindah ke Makassar, begitu juga. Tadinya dia membantu wali kota dan akhirnya beliau diminati oleh masyarakat dan terpilih sampai periode kedua. Tapi bukan kita mengkultuskan seseorang, tetapi begini, Bung Leo. Saya sangat setuju sekali kalau beda editorial pagi ini dengan tema itu memangkas anggaran yang tidak begitu penting demi untuk penghematan, iya kan? Artinya begini, tidak saja hal-hal yang foya-foya, tetapi saya, Pak Don, Bung Leo, beberapa waktu yang lalu datangi salah satu pemerintah daerah di Sulawesi Utara ini, itu maminya itu yang istilahnya makan minumnya itu, waduh, masih marah sekali. Kan sebetulnya kan sudah digaji, kenapa mesti lagi kantor laginya dia yang membiayai makan minumnya setiap hari. Lalu kemudian saya mengusulkan, Pak Don, untuk pekerjaan pembangunan yang sudah ditata di dalam APBD yang sifatnya fisik, kalau boleh itu bukan diabaikan tetapi ditunda dulu dan refocusing lah anggaran-anggaran yang ada untuk penghematan dalam rangka menanggulangi pandemi ini. Contohnya pagi tadi saya juga dapat telepon dari teman-teman pengusaha UMKM. Ya, Sulawesi Utara memperpanjang lagi PPKM di sini. Nah, ini kan sama dengan menyandra. Sementara pemerintah kita kalau berfoya-foya ya itu sudah tidak masuk akal lagi. Itu saja barangkali, Pak Leo. Selamat pagi, Pak Don. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Don Bosco. Iya, pagi Pak, silakan Pak Ondo. Iya, anggaran poya-poya dihapus. Ini bisa membuat pejabat dan pegawai di bawahnya jadi sakit mata. Karena penghasilan dari mata anggarannya menjadi dihapus. Jadi sakit matanya, mata anggarannya jadi yang sakit. Judul ini mengindikasikan bahwa selama ini ada anggaran poya-poya. Saya tahu persis memang itu ada. Sebaiknya jangan hanya Pemda, juga di KL ya, kementerian dan lembaga. Dalam menyusun RAB biasanya, ya karena saya pernah menyusun RAB, biasanya tidak seluruhnya itu berdasarkan kepentingan, tapi juga disusun berdasarkan keinginan. Contohnya SPJ itu ditanya nih, siapa, mau kemana, berapa hari, mengenai urusan apa. Banyak yang boros-boros selain mobil dinas, seminar, SPJ, ada juga masalah pembelian mebel, komputer yang atau renovasi toilet yang sebenarnya belum waktunya diganti. Jadi bila pemangkasan ini dilakukan untuk RAB tahun berikutnya, belum tentu akan diikuti oleh Pemda dan KL yang lain, karena ada kebiasaan RAB sebaiknya tidak lebih rendah dari RAB tahun sebelumnya. Jadi lebih tinggi boleh. Nah, ini yang harus dihapus. Baik. Dulu itu pemangkasan dilakukan dalam krisis moneter dikasih bintang merah. Karena krisis moneter. Sekarang sebaiknya juga dikasih bintang merah untuk di KL khususnya karena dalam pandemi. Kalau bisa anggaran dihapus atau dipangkas yang di Menkumham dan untuk memperbaiki lapas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Horas, Bung Leo dan Bung Don. Ya, silakan Pak Sukiwi. Jadi kita tahulah kenapa anggarannya ini ada anggaran foya-foya. Karena kita tahu banyak politikus kita ini, ya mau pejabatnya, misalnya wali kota, bupati ataupun anggota DPR, DPRI, semuanya ini
mereka untuk menduduki jabatan ini sudah menghabiskan banyak uang. Sehingga mereka menitipkan supaya ada anggaran yang foya-foya ini untuk masuk kantong mereka. Itu tujuan mereka itu di sini. Jadi dalam hal ini, kita masyarakat, bangsa, seperti tadi Bang Don sudah katakan, kita harus jeli sudah untuk memilih pemimpin-pemimpin ini. Ya, jangan asal karena yang kasih uang kita pilih. Tentu kami di Sumatera Utara sekarang jalan-jalanan sudah banyak yang rusak. Ya, begitu banyak kita butuh dana untuk membangun jalan. Tapi berhubung ini COVID, ya sepanjang jalan sekarang Sumatera Utara itu atau di kota Medan ini udah banyak jalan-jalannya yang rusak, nggak dibangun. Apalagi jika kalau dimasukkan ke foya-foya kan sangat menyedihkan bagi rakyat, bagi kita masyarakat. Jadi tolonglah pikir, jangan ada anggaran foya-foya lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Yan Amir di Sungai Liat, Bangka Belitung. Pak Yan Amir, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo dan Bung Leo. Selamat pagi, silakan Pak Yan. Ya, judulnya luar biasa. Saya sepakat dengan Pak Sukiwi yang dari Sumatera Utara. Jadi pemangkasan anggaran ini memang bukan hanya di Indonesia, ya, tapi mungkin di departemen lain kayak yang menurut saya untuk kegiatan kunjungan kerja ataupun dibanding itu kan tidak. Efeknya untuk masyarakat pun kami tidak begitu merasakan. Baik. Ya. Jangan tapi pemangkasan jangan sampai belanja pegawai yang dasar itu jangan sampai ada yang kedengarannya. Baik, kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Yan Amir di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan kerja dan hal-hal yang tidak untuk masyarakat dipotong saja begitu. Betul. Bagaimana Bang Don? Ini ada 4 penelpon, semuanya mendukung. Tapi pertanyaannya adalah, ini kan bisa membahayakan juga dalam tanda petik kepala daerah, karena pegawai-pegawai di bawahnya tadi kalau Pak Ondo kalau tidak salah mengatakan jadi tidak suka itu. Bagaimana Bang? Ya betul tidak suka, tetapi itu tadi kan Pak Ondo melukiskannya dengan tepat. Bisa bikin orang-orang pegawai itu sakit mata. Sakit mata. Dan menarik dikatakan bahwa sebaiknya menyusun anggaran itu bukan berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kebutuhan atau kepentingan. Karena keinginan itu kan batasnya itu langit, Leo. Tidak ada batas. Tapi kalau kebutuhan itu bisa disusun gitu. Yang ingin kita katakan sebetulnya adalah bahwa sebetulnya ya mestinya pemerintah atau pemerintah daerah mestinya lihat situasi di situ kan, tahu betul bagaimana harapan masyarakat sebetulnya. Dan jangan sampai kebiasaan menyusun anggaran berdasarkan keinginan itu terus berjalan gitu. Saya pernah sebagai orang di KPI pejabat, jadi kita juga tahu kadang-kadang tidak perlu jalan tapi harus jalan gitu. Sekarang apa perlunya rapat? Kalau sekarang ini ada blessing ketika ada COVID-19. Semua pertemuan bisa melalui Zoom, online. Dan kalau itu bisa, kita tidak perlu siapkan biaya makanan, tidak perlu siapkan ruangan, tidak perlu orang harus ke TKP, dan tidak perlu harus biaya transportasi. Banyak sekali bisa dihemat. Dan banyak sekali yang bisa dihemat. Ini mestinya pegawai-pegawai atau pemerintah daerah ini malu dengan anak-anak kita yang sekarang belajar daring gitu. Jadi ini semua tidak berbeda efektivitasnya sebetulnya. Nah, kalau ke lapangan betul-betul untuk yang betul benar-benar perlu gitu. Jadi jangan mengada-ada. Karena kalau orang ke lapangan nanti dikasih uang jalan, dikasih uang makan, dikasih transport, dan banyak juga perjalanan fiktif, Leo. Kan repot tuh. Bang, pertanyaannya tetap sama. Apakah yang dilakukan oleh seorang wali kota Makassar ini benar-benar bisa diikuti oleh yang lain-lain? Itu pertanyaan besarnya, tapi kita harus jeda lagi. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dan kita di akhir dari diskusi kita. Bang Don, pertanyaannya apakah yang dilakukan seorang Dani Pomanto bisa menginspirasi pemimpin-pemimpin lain yang menggunakan anggaran yang adalah uang rakyat dengan efisien juga, Bang? Leo, ini pertanyaan bagus, juga penting gitu ya. Karena kita melihat apakah ini berdampak. Tetapi saya selalu yakin sekecil apapun dampaknya itu pasti ada gitu. Dan banyak
contoh dan banyak bukti yang terlihat di depan mata kita. Seorang pemimpin daerah, entah bupati atau wali kota yang kinerjanya bagus, menggunakan anggaran dengan benar, tidak korup, tidak juga foya-foya, yaitu mereka dipilih untuk 2 periode dan itu sangat meyakinkan. Kita bisa sebut contoh orang seperti Azwar Anas, mantan Bupati Banyuwangi. Iya. Kita lihat yang sekarang terbaru itu yang meyakinkan itu Hendi di Semarang. Kita lihat dulu ada yang namanya Risma. Periode kedua itu 90%. Lalu kemudian kita lihat yang tadi Pak Dhani Pomanto ini. Kita masih lihat juga Ridwan Kamil yang kemudian 2 kali kemudian jadi gubernur. Di Sumatera Barat, walaupun ada kontroversi kemarin soal mobil dinasnya, saya nguping, saya menelpon beberapa orang di Sumatera dan bahkan teman-teman yang ada di sini gitu dari orang-orang Minang gitu. Mereka itu melihat gubernurnya itu sebagai orang yang baik gitu. Makanya disebut Buya. Artinya apa? Ini mungkin dilakukan gitu. Dan apakah itu sebagai sebuah pekerjaan politik atau ada tujuan politiknya atau sebagai sebuah pekerjaan politik dengan tujuan pengabdian kepada publik, kita bisa lihat gitu. Saya orang yang percaya pada akhirnya kita akan melihat dan kita berharap source kepemimpinan nasional itu berasal dari daerah. Karena bisa dilihat track recordnya. Contoh yang paling jelas adalah Presiden Jokowi. Yang 2 kali punya reputasi bagus sebagai wali kota, lalu kemudian setengah perjalanan di gubernur, lalu kemudian jadi presiden. Ada menteri yang kita bisa sebut, Syahrul Yassin Limpo itu mulai dari kepala lurah, camat, bupati 2 periode, wakil gubernur, gubernur 2 periode, sekarang jadi menteri. Paling tidak mereka itu tahu situasi di bawah. Orang seperti Risma juga dari wali kota, jadi menteri. Lepas dari ada soal-soal begitu, tapi kita bisa lihat bagaimana orang yang pernah di bawah lebih memahami dan menghayati situasi itu ketimbang orang yang duduk di situ tapi berasal dari belakang panggung atau dari belakang meja untuk melihat, kira-kira begitu. Betul bahwa pejabat setingkat itu bikin konsep, tapi kalau tidak mengerti situasi di bawah juga repot. Bang, tapi pertanyaan yang paling logis ketika anggaran ini dipangkas, seperti tadi kata Pak Ondo, kan ada orang-orang yang menjadi bawahan dari seorang Dhani Pomanto yang pasti tidak nyaman dengan itu. Dan ini kan kalau tidak diantisipasi bisa jadi kemudian menarik ke bawah kinerja pemerintahan di sana. Ini pilihan, you mau populis untuk pegawai atau populis untuk publik. Kan itu pilih. Secara etis kita akan lebih memilih kalau ini populis untuk kepentingan masyarakat. Itu adalah pilihannya. Bukan soal apakah pegawai itu senang atau tidak dengan kita gitu. Ini pilihan-pilihan yang secara etis mana yang lebih baik dan mana yang lebih benar gitu. Tadi ada usulan, saya lupa dari siapa ya, mengatakan dari pemirsa kita bahwa ini jangan hanya di pemerintahan daerah, Bang Don. Ini juga harus ditarik ke pusat, mungkin kementerian, lembaga. Ada juga yang mengatakan BUMN juga, karena di tengah-tengah kondisi seperti sekarang kan ini harus sama-sama menanggung ya. Bagaimana, Bang? Ya, pembicaraan kita sebetulnya maksudnya seperti itu. Kenapa kemudian kemarin teman-teman di sidang redaksi itu mengusulkan ini gitu. Kita ingin ini berdampak. Ingat ya, rakyat itu tidak buta. Hati mereka itu terbuka dan hati mereka itu baik untuk memilih mana pemimpin yang betul-betul punya hati dengan mereka dan mana yang sekedar pura-pura punya hati gitu. Itu kita harus lihat, tidak ada lagi yang tertutup. Semua hal terbuka. Apa-apa tidak bisa berbohong sekarang. Semua bisa dilihat jejaknya. Kalau kita lihat seperti itu, kita bisa optimis. Termasuk karena ada tadi Pak Dhani Pomanto itu dan beberapa yang lain, kita optimis. Kalau rakyat kita, kalau ada contoh seperti ini, rakyat akan makin cerdas memilih. Kita juga pada suatu saat akan sampai di sebuah sistem pemerintahan yang mungkin yang lebih baik dari situasi sekarang. Gitu. Mungkin korupsinya bisa berkurang, sistem administrasinya lebih baik, sistem anggarannya tadi itu bukan untuk disusun berdasarkan keinginan yang batasnya tidak ada, tetapi juga betul-betul berdasarkan kepentingan dan kebutuhan gitu loh. Bagaimana seperti negara-negara maju melakukannya. Oke, Bang, bagaimana untuk rakyat di daerah yang melihat bahwa anggaran besar di daerahnya tapi tidak terasakan oleh mereka? Apakah mereka bisa mulai bersuara juga melalui apa supaya kemudian ya ini sama-sama bergerak, Bang? Ya saya berpikir, saya yakin mereka bisa melihat contoh-contohnya. Mereka bisa melihat seorang Dhani Pomanto, mereka bisa melihat seorang Hendi di Semarang, mereka bisa melihat dulu Risma, mereka bisa melihat dulu Azwar Anas, mereka bisa melihat siapa saja yang sekarang sudah masuk ke panggung gitu, siapapun. Dan menarik loh,
kalau lihat survei siapa yang layak jadi presiden, itu kalau lihat peringkatnya itu 4 sampai 5 orang di peringkat 5 itu di 5 besar, itu 4 diantara itu adalah kepala daerah, dari gubernur. daerah ya. Iya. Jadi itu hal yang menurut saya sesuatu sedang moving, sesuatu sedang berubah, dan kita berharap ini menjadi snowball yang bisa kemudian mempengaruhi yang lainnya. Jadi kita membicarakan Dhani ini untuk kemudian bisa dilihat oleh publik, lalu kemudian bisa naik kelas, bisa memilih pemimpin yang lebih bagus. Kan ini kan tujuan kita kan cuma mengamplify hal-hal yang bagus untuk kemudian bisa mempengaruhi kualitas pemerintahan kita dan kualitas cara publik kita memilih gitu. Untuk kepala daerah Bang, pesan singkat saja Bang, apa untuk yang bisa menggunakan anggaran ini Bang? Ya, kita tidak punya pesan singkat untuk apa gitu untuk mereka, tapi saya yakin semua pemimpin daerah itu mengerti bahwa tidak perlu ada anggaran berfoya-foya. Tapi apakah punya hati atau punya kemauan atau punya kekuatan untuk memutuskan untuk betul-betul membuat anggaran yang benar dan tidak berfoya-foya. Persoalannya hanya ada di situ. Jadi ini saatnya untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Dhani Pomanto. Semoga yang kita lakukan ini juga berguna Bang untuk menyadarkan mudah-mudahan yang masih suka berfoya-foya. Bang Don, terima kasih. Tidak hari ini, nanti juga ada. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini Bang. Sama-sama Leo, selamat pagi. Pemirsa, wabah seharusnya menyadarkan kita, terutama pemerintah, bahwa selama ini terlalu banyak ketidakefisienan dan pemborosan anggaran yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Pandemi yang membuka mata kita bahwa sesuatu yang dulu dianggap wajar ternyata jadi persoalan besar di masa sekarang. Mari kita tidak berfoya-foya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi. Metro TV.